mendaki gunung, turuni lembah, ya. Ya, Kalau kalau dibandingin dengan lagu Doraemon kan lebih bagus itu daripada iya. begini, aku ingin begitu. Itu berguling, akhirnya celananya sobek. Oh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, jadi kalau Sore. selamat-selamatnya ini sesuai pada waktu ini ya, rekaman ya. Padahal ini kita rilis nanti tiap Sabtu pagi, tapi nggak masalah, kita jujur aja deh, ya. Siap. Jadi sampai jumpa kembali di Comet Talks ya. Ini adalah Comet Talks yang kedua khusus untuk peserta Comet Camp. Ya, jadi ini edisi spesial. Jadi sebelumnya kita sudah bertemu sama salah satu peserta juga, ya, Ibu Laila. Dan kemarin cerita banyak tentang ada juga tentang Bapak tamu hari ini. Oke deh ya. Jadi komentar tuh banyak inilah, ya banyak kenangan gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk yang bisa menyaksikan komentar pada edisi khusus untuk Comet Camp, banyak sekali kawan-kawan cerita-cerita yang sangat luar biasa. Saya kira kenapa saya harus menghadirkan per individu karena memang ceritanya dan kesannya itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ya, tujuannya memang seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa biar nanti yang tidak ikut Comet Camp itu bisa merasakan suasananya ya, bisa membayangkan ya. Ya, jadi nanti ceritanya saya Oke. tidak mau panjang lebar deh. Sore ini saya kedatangan tamu yang apa ya? Gokil lah ya. Jadi kita yang kita tunggu-tunggu. Kemarin tamu sebelumnya itu dari Bu Nur Laila tuh dia cerita, Bro. Jadi cerita Iya. tentang pada waktu kegiatan salah satu Comet Camp itu kan ada yang namanya apa ya, public speaking ya. Ya. Ya, public speaking itu katanya ada dari Lombok katanya, Pak Topan paling. Iya, Pak Topan katanya. Oke deh, kita ngomongin deh sore ini ya. Jadi sore ini kita obrolin, kita eh, apa santai saja, obrolin Oke, pada oke. sore hari ini yaitu tentang bagaimana sih kesan dan juga nanti juga manfaatnya bisa sampai ke follow up ya. Apa sih yang dilakukan oleh Komet NTT atau Lombok NTB. NTB. NTB sorry Ya. NTB atau situ dari Lombok ya juga nanti bagaimana sih untuk follow up-nya dari Comet Camp ya. Jadi sore ini adalah ada Pak Taufan Syahroni ya. Jadi kawan-kawan tuh manggil beliau Pak Topan, saya juga bingung. Pak Topan itu ya. Kenapa saya Pak Topan Syahroni? Jadi beliau ini juga salah satu ini ya kawan sekamar dengan saya kemarin ya. Jadi sebelumnya sebelum kita ngobrol panjang lebar, kita perkenalkan dulu deh. Silakan Pak Topan untuk perkenalkan dulu dari mana atau dari komet mana itu ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Ali. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk ikut berbagi di Kometak kali ini. Eh, saya Pak Topan Saroni berasal dari Lombok ya, Nusa Tenggara Barat. Petugas atau instansinya di SDN 2 Taman Baru, tepatnya itu di wilayah Kecamatan Sepotong. Lokasi yang cukup terjal yang berada di wilayah Lombok Barat, kita harus mendaki bukit lah, naik gunung turun gunung, kayak Ninja Hattori bilang, mendaki bukit, lewati lembah dan sebagainya. Nah, Tapi seperti itulah justru kurang itu lebih. bagus loh bro. Itu Iya, lagu yang sebenarnya yang harus kita ini ya, harus iya, kita dalami ya. Mendaki gunung, turuni lembah, gitu ya. iya, iya. Kalau kalau dibandingin dengan lagu Doraemon itu lebih bagus itu daripada aku Iya, ingin begini, aku ingin begitu. Itu ya banyak mimpi iya, juga iya. ingin-ingin Kurang terus lebih gitu. lah. Itu ya banyak mimpi juga Iya, ya. ingin-ingin Kurang terus lebih gitu. lah seperti itu. Jadi mendaki gunung, lewati lembah, sungai Nah, mengalir tidak. tapi benar ini ya. Tapi memang Ya, bentuknya memang kayak gunung-gunung itu ya. Gimana? ya, memang sebelum kita sampai Sekotong kita naik terlebih dahulu melewati perbukitan, perbukitan Oh, dulu. Nah, baru setelah itu jalannya mendatar, mendatar kemudian beberapa saat kemudian lagi berbukit lagi seperti itu. oh. Jadi jarak antara rumah sama sekolah jauh. Jauh kurang lebih itu eh, berapa
saya. Hampir 50 kilo lah, Wow, jauh. benar ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi sore ini ada ini. Sore ini Ya, sudah pulang. ya pulang. Tapi jarak yang sekarang, yang awal-awal dulu malah lebih jauh, tapi yang sekarang agak lebih dekat. Nah, 50 Oke. kilo itu PP-nya lah, kurang PP, lebih lah. Ya, PP. kurang lebih, bahkan lebih dia. Tapi Hampir 70 malah. jauh juga. Kalau 50 jalannya lurus ya lumayan ya. Tapi Ya, kalau naik naik turun juga tambah seru lagi itu. ya Pak, naik turun gunung. Mantap, Bahkan mantap, dulu mantap. di tempat tugas yang pertama itu tidak ada lampu, tidak ada lampu, sinyal pun tidak ada. Wow, Jadi kalau mau are you nelpon itu, sure? ya, iya, harus kita taruh HP di jendela dulu. HP kita Oh, taruh di baru jendela, ada sinyal. kita nunggu sinyal, belum ada sinyal. Oh ya Nunggu Allah. dulu lama, nunggunya baru ada sinyal masuk satu. Masuk Ma- SMS saja, Masuk itu SMS masuk hilang lagi gitu. masuk SMS saja ya bisa hilang. Kadang-kadang masih kalau kita ke kelas hilang. Tapi kalau Oh, posisinya sinyal itu kan tertentu. Kadang-kadang di kantor posisinya kita taruh di jendela, biarkan masuk sinyal satu baru bisa ketemu. Masuk SMS sudah senang bacanya. Oh ada SMS. Itu belum Masya ada, Allah. kan belum ada WA itu Oh waktu iya itu. ya Ya, perjuangan ya. perjuangan yang luar Itu biasa. perkiraan tahun ini ya, Itu 2006 itu ya. Berapa? enggak, bahkan Enggak. tahun 2011 itu wilayah Sekotong tuh masih enggak ada lampu. Oh masih. Masih enggak ada lampu. Terus jalannya kan selain apa tanjakan dia juga jalan tanah. Bahkan kalau Oke. hujan sedikit saja, rintik-rintik itu kita harus cepat-cepat Oh, pulang karena karena takutnya nanti licin luar biasa ya. licin. Ya, ban belakang itu bisa ke depan. Are Bahkan you pernah, sure? iya, Oh, bahkan pernah waktu itu ada teman guru cewek ikut nebeng kan. Nah, waktu ah, itu pagi, pagi mau berangkat ke sekolah, akhirnya mau turun dari jurang itu, dari ya, teman itu pegangannya kurang kuat dan saya juga ah, terlalu licin. Saya ngerem, dia hilang dia, jatuh, ya hilang. jatuh, jatuh berguling, akhirnya celananya sobek, Oh ya Allah, itu celananya perjuangan sobek guru ya ya. seperti itu. Itu perjuangan guru ya. Itulah ya Saya harus juga kita kemudian hargai. baru saya nyadar, oh saya lihat ternyata sarung tangan juga sobek, untung pakai sarung tangan kulit, sobek, lecet Oh, sedikit, tetap lanjut sekolah karena sudah dekat, iya iya seperti iya. itulah. Itu seperti ini Pak Guru. Ya, Di tempat saya itu juga kayak itu di Sumatera itu di daerah-daerah transmigrasi. ya, Tapi sekarang alhamdulillah mungkin agak baikan lah ya, sudah ada sor-soran. Tapi sebagian sudah masuk kayak gitu. Tapi agak mendingan lah ya kalau bisa itu. Jadi kalau ya, hujan dikit tuh licinnya luar biasa karena betul masuk betul, tanahnya tanah-tanah gambut ya. ya, Jadi kalau licin, kalau sudah ini ya, kalau sudah hujan, kalau udah basah, itu mending hujan deras sekalian. Itu tanahnya hmm, udah pada hilang kalau kena air ya. Tapi ya, kalau udah hujan deras, reda, nah itulah bencana lah. Istilahnya bencana ini ya. Jatuh bangun, tanah tuh pada lengket. Jadi saya tuh hmm, pernah malah nginep ya. Saya ya, jatah saya pulang misalnya 3 hari itu, berangkat Jumat, itu hujan deras Jumat sore, sampai nginep di rumah penduduk. Besoknya itu saya baru pulang, minggunya saya harus balik lagi nginepnya tuh ya, ya. Ya tapi kalau nggak dilakukan dengan rasa cinta tuh nggak akan di ini ya, nggak akan dilakukan benar ya. betul. Iya, Eh, akan terasa berat memang. Bahkan waktu itu 2011 kan penempatan di sana. Kemudian 2015 tuh kena mutasi, kirain mutasi yang lebih dekat, lebih tinggi lagi naik gunung. Naik oh, gunung. Nah, itu ada cerita yang sangat berkesan sekali waktu pas mutasi itu kena di atas puncak gunung. Sekolah ini kan filial awalnya, tadi kemudian jadi sekolah yang definitif. Pas sampai di sana, gurunya ndak ada, sudah hilang semua. Tahu-tahu ada guru honor kan, guru honor yang hilangnya tuh datang. kenapa hilangnya? Pindah atau Nah, gimana? kadang kan di sana itu posisi karena di atas gunung kita pulangnya agak lebih awal karena anak-anak juga pulangnya Oh, jauh. Nanti oh kalau gitu. misalnya kita ikuti pulangnya, misalnya jadwal yang kayak yang di bawah, anak-anak itu kasihan juga karena lokasi rumahnya kan di puncak gunung. Mereka kan kalau balik jam misalnya taruhlah balik jam 12 atau setengah satu, otomatis mereka sampai rumah itu bisa-bisa jam setengah dua atau bahkan jam 2 karena Oke. posisinya harusnya lewati gunung dulu baru sampai rumahnya seperti itu.
Jadi pas ketemu salah satu guru di sana, saya tanya, kan pas hari kedua pas masuk itu, anak sudah ada. Oh, ini mana buku pegangan untuk guru? Saya tanya. Tidak ada Pak Guru, dia bilang. Terus apa kita pakai ngajar di sini? Ya kita ngajar pakai hati nurani katanya. Hati Seperti nurani. itu. Iya, Oh kita my ngajar pakai hati goodness. nurani. Iya. Saking, Kata-kata yang dia iya kata-kata yang seperti itu. dipilih itu hati nurani ya. Iya. Jadi memang, Itu itu dimutasi karena mungkin beliau udah tahu bahwa ini tangguh ini Pak Topan. hmm, Yang dikasih lebih tinggi. lokasi ngawas juga lebih ekstrim lagi. Lokasi Oh, ngawas, pernah ngawas waktu itu ngawas itu ujian. rumahnya masih jarang-jarang atau gimana? Iya, kalau di atas gunung itu rumahnya, kalau bahasa Lomboknya istilahnya repuk. Repuk itu biasanya dia koloni-koloni. Jarak rumah itu Hmm, agak-agak jauh. ya Agak ya. jauh dengan satu Mungkin rumah. sekumpulan rumah nanti Nah, jauh lagi itu ya. jauh lagi. Nah, seperti itu. Eh, Suatu hari pernah eh, jadwal ngawas ke sekolah lain. Sama juga ekstrim sekolahnya. Ketika mau berangkat ke sekolah itu, tahu-tahu mana jalannya? Saya cari jalannya, aku hilang. Dia putus jalannya. Baru Oh, longsor, baru terjadi longsor. Longsor, akhirnya karena nggak tahu kamu lewat mana. Coba lewat pinggir tebing itu. Tahu-tahu ada anak baru pulang kan, baru pulang sekolah mungkin kelas 1 itu. Pak Guru, salah ini jalurnya lewat atas sekarang dia bilang. Akhirnya ditarik motor, balik, suruh oh balik. ya. Kita lewat atas. Luar biasa memang untuk wilayah Sekotong tuh. Sampai sekarang untuk wilayahnya masih ada yang Masih agak ya. ekstrim, Istilahnya tapi masih yang terisolir lah ya. masih terisolir. Tapi ada yang sudah, tempat yang saya dulu itu sudah mulai masuk listrik dan aspal. Itu kalau nggak dilakukan dengan menyenangkan, ada harapan di depan itu nggak akan dilakukan ya. Aduh, itu Iya, pasti. Ya, oh, paling tidak bisa menceritakan gini kalau guru kayak gitu ya. Di iya, sekolah tuh misalnya di sana tuh ada yang hal yang menyenangkan yang harus menghibur kita ketika nanti kita capek itu ya. Di iya, sana tuh iya. ada yang menyenangkan ya. Jadi motivasinya mungkin kayak gitu. Itu tiap hari gitu kan. Benar nggak ya? Ya, setiap hari. Jadi Ya, yang bikin kita senang itu kadang-kadang anak kan sudah rame di sekolah dan kita nunggu ya. mikir nunggu ya. Ya, Kemudian menunggu, kemudian mereka dapat kita ajar membaca dan sebagainya itu ya. sudah senangnya luar biasa. Itu seperti itu. Itu nggak bisa dibayangkan kalau misalnya Pak Taufan datang langsung dicuekin itu. Ya, itu kayak kan kasihan juga. Bahkan Aduh. bangganya apa namanya, semangat mereka untuk sekolah itu luar biasa. Bahkan ada dua orang ini pengalaman pribadi langsung ini. Dua orang ini mereka pengen sekolah setelah tamat SD itu mereka pengen masuk ke SMP yang agak favorit ya di dekat-dekat dengan kabupaten lah. Tapi beberapa kali dicoba kakak kelasnya yang dulu tidak pernah berhasil masuk sana, selalu gagal kan, bahkan Oh, melibatkan perangkat perangkat desa lah kayak kadusnya, tapi tidak pernah berhasil. Akhirnya saya disuruh kan karena dekat kan, dekat dengan rumah sekolah itu dan saya alumni di sana. Coba dibantu Pak Guru biar anak-anak ini bisa sekolah di SMP yang di sana gitu. Oh boleh. Akhirnya saya coba bawa ke Gerung namanya kecamatannya, saya bawa ke sana. Akhirnya kebetulan ada teman coba dibantu biar bisa masuk. Akhirnya bisa lah bersekolah. Dan ternyata anak ini pun enggak apa namanya enggak bikin lah semangatnya itu tidak mengecewakan kan? Semangat ya. belajarnya terus dia sampai dia masuk SMA yang di sini kan di kecamatan terus. Nah sekarang untuk informasi apakah dia sudah lanjut kuliahnya itu saya tidak pernah sana, sialnya hilang. Tapi semangatnya luar biasa. Ya, semoga inilah ya. Semoga sesuai dengan apa yang mereka harapkan lah. Okay. Kalau mereka itu punya keinginan bagus sampai apa ya, punya semangat kayak gitu pasti sampai hasil akhirnya pasti insya Allah sampai ini bertahan. Ya, ya. Itu saya salut lah ya sama guru Taufan ini ya, guru-guru semua. Jadi Ya. mungkin juga ada yang lebih seru dan juga mungkin juga ada yang lebih memprihatinkan ya. Tapi intinya jangan sampai kita kehilangan semangat ya untuk kecerdasan kehidupan bangsa. Jadi Oke. kalau guru capek dan bagaimana kalau kita lelah itu, kalau saya sendiri itu punya motivasi gini loh, Ya. bahwa siswa kita itu satu kelas itu kan misalnya ada 24, ada 20 ya, ada 10, mungkin 15 gitu. Jadi kita bayangkan mungkin memang salah satu motivasi itu yang saya dapatkan, salah satu mereka itu mungkin akan menarik tangan kita ke surga.
Iya, ya luar biasa. dari apa yang kita ajarkan. Tapi kita kan nggak tahu anak yang mana, Iya. ya. Karena kita nggak tahu anak yang mana, kita berusaha untuk nyari yang memberikan yang terbaik. Kalau kita tahu duluan, wah si A nih, pasti kita akan pilih kasih si A nih, kita layani terus gitu kan, pengen masuk surga ya. Tapi kita nggak tahu, Allah nggak tahu. Jadi motivasinya, oh saya di sana tuh ada salah satu anak saya tuh akan narik saya ke surga gara-gara ajarkan ajaran apa yang kita berikan. Terus motivasi apa yang kita berikan di sekolah, pelajaran dan itu nanti akan Hmm, bermanfaat untuk mereka ya. Jadi betul, untuk betul. motivasi kita semua, khususnya Pak Topan terlalu semangat ya. Iya. Oke bro, untuk sore Oke, ini oke. Siap. kita akan ngobrol lagi deh, itu reuni nih. Ya, Ya. reuni untuk Comet Camp. Ya, jadi kemarin satu-satunya dari NTB atau ada berapa orang kemarin? Eh, Kemarin waktu Comet Camp itu kita bertiga, Oh, bertiga ya. bertiga Luar dari biasa grup. loh ya, dari Ya. NTB ke Bogor nih. Ya, naik pesawat ya. Naik pesawat, Iya. begitu tuh landing kan, turun. Nah, langsung kita makan dulu di sana. Makan dulu, baru cari Grab. Pas sampai sana orang sudah mulai kan waktu kemarin itu. Iya. Ini bukan pesawat ini, bukan pesawat televisi ya. Bukan. Jadi dan bisa mengikuti acara dari awal sampai akhir Ya, ya, syukurnya dari seperti itu. NTB ya, dari NTB luar biasa. Ada yang kawan juga mungkin ya, kalau dari Sumsel satu aja saya ya. Jadi Iya. maka semangatnya itu mantap ya. Saya salut lah ya dari kawan-kawan dari NTB hadir sampai 3 orang. Itu sejarahnya gimana tuh? Coba ceritain dong. Bisa Ya, sampai tiga waktu orang itu, sampai ke sana. nah kan ada pengumuman Comet Camp. Sudah semangat nih, banyak yang daftar. Nah, Daftar, kita lihat di grup, di Ranger Comet NTB. Saya yang ditanya, di chat sama teman-teman, ikut enggak? Nah, ikut. Kan ikut. Jadinya banyak yang ikut. Nah, seperti itu. Kalau grup Febri kan sudah pasti ikut. Tapi ya. kita-kita ini karena baru, lah Bogor ini. Keuangan lagi belum, ini kan, belum baik, menipis. Akhirnya, nah daftar aja gitu kan. Daftar, daftar, daftar. Sudah mau mendekati hari hanya kan, sudah mau, tiket belum kita beli. Kirain teman-teman sudah beli tiket. Tahunya saya juga yang disuruh beli tiket dulu. Loh, kirain terlambat gitu. Akhirnya saya belikan salah satu teman itu guru Lili kan, dipesenin dia satu saya kita beli tiket barengan sama teman-teman yang lain sama guru Febri kan. Untuk jadwalnya berangkatannya biar sama jadinya. Jadi kita pesen tiket samaan, pesen tiketnya akhirnya jadwal berangkatnya juga biar sama. Seperti itu kurang lebih. Itu ini ya, jaraknya berjauhan ya. 3 orang itu ya. Jauh. Guru Febri dia di Lombok Utara kan. Lombok Utara itu lumayan jauh. Jauh ya. Jadi Jauh. ngumpulnya di bandara. Kita ngumpulnya di bandara. Hmm. Kumpul di bandara. Guru Lili itu di Mataram dia. Kalau dengan Guru Lili, enggak sih terlalu jauh. Kurang lebih perjalanan 30 menit lah nyampe mungkin. Terus yang lain Nah, kenapa gak yang pada lain ikut? ini kita tanya gimana jadi ikut. Nah, ini ada yang belum cukup dana dan ada kesibukan yang lain seperti itu. Kita tanya juga yang dari Bima mungkin karena kemarin sudah terlalu mepet, biasanya teman-teman dari Bima yang dari Sumbawa itu semangat sekali ikutnya, tapi mungkin karena mepet kan kemarin, jadinya banyak yang belum berkesempatan hadir untuk mengikuti Comet Camp. Oke. Karena memang dari segi waktu itu kan memang H plus berapa ya? Ya, Ya, jadi hari raya itu hari Sabtu, mungkin hmm, acaranya seminggu setelah itu ya. ya, Tapi saya yakin kawan-kawan yang jauh itu persiapannya sebelumnya itu mungkin hari Selasa, hari Rabu itu sudah mulai siap-siap. Jadi acara keluarga paling tidak memang tidak dipungkiri pasti ada setelah hari raya. Masih ada pertemuan, masih ada kumpulan keluarga ya. Jadi betul. mungkin satu, ya Sumsel aja juga kayak gitu sih kemarin itu. Sama Juga juga. iya acaranya ya ada kumpulan keluarga, ada yang mudik kemana, ya akhirnya sisanya Hmm. satu aja inilah ya, waktu ke sana. Bahkan kita kan setiap ada kayak apa namanya kebiasaan lah untuk setelah hari raya itu biasanya pergi ke rumah kepala sekolah kan. Ya, Lokasi rumahnya agak jauh. itu kan ada jadwalnya, bener nggak? Ya, ada Hari jadwal. pertama ke sini, hari kedua ke sini, bener nggak? Ya, betul. Jadi sengaja saya suruh teman-teman,
jauh-jauh hari sebelum sebelum Idul Fitri. Besok tanggal sekian kita pergi ke sini ya untuk rumah kepala sekolah. Jadi biar enggak perginya pas hari kita mau berangkat ini kan. Jadi Ya, jauh-jauh hari biar bisa saya ikut mau pergi ke sini gitu kan. Soalnya mau ke Bogor. Akhirnya setujui dia tidak bentrok lah dengan jadwal yang kunjungan ke rumah kepala sekolah. tapi Gitu. alhamdulillah udah sampai ke Bogor ya. Ya, luar biasa lah. Itu berapa ini kesiapan kali ke Bogor atau baru pertama kali? Kalau ke Bogornya pertama, kalau ke Bogor pertama Pertama kali. ya. Ya. Dan sayangnya, tapi udah kayaknya kemarin saya lihat pada waktu hari terakhir udah sempat jalan-jalan ya. Oh ya, alhamdulillah Iya. dapat jalan-jalan. Kan hari terakhir itu Ah, kita pergi ke mana tuh? Di Kebun Raya lah. Kebun Kebun Raya, Raya. kemudian Istana Bogor. Lanjut kita jalan-jalan ke Kota Tua, naik Oh, KRL. mantap ya. Iya Itu pun itulah. naik pertama kali juga naik KRL. Karena karena hari Selasa pada waktu masuk Pak Taufan izin ya. Hari apa? Hari Selasanya izin nggak? Oh, hari Selasa itu kebetulan ada apel kan di kabupaten. Ah, Jadi ya izin jadinya ada apel, ya. izin. Karena kita Karena Senin selesai, Selasa langsung masuk. masuk, ya Selasa masuk, ditanya sih juga itu, ya kenapa belum balik? Izin gitu, izin lanjut izin karena mau ke Kota Tua seperti itu. Nah, itulah. Jadi memang kalau bisa nanti mungkin tahun-tahun yang akan datang mungkin ada space waktu khusus untuk jalan-jalan ya. Kalau misalnya ke Bogor lagi ya mungkin ke Istana Bogor ya, ke Ya Raya boleh itu boleh. ada space-nya karena apa ya? Utusan kita kan dari seluruh Indonesia ya. Ada NTB, Betul. mungkin nanti ada dari Aceh, atau mungkin ada yang baru dari Bali gitu ya. Kalau susul dari Kalimantan itu kan. Kalau Ya misalnya jauh-jauh itu kalau cuman event 4 hari itu kan aduh sayang sekali ya. ya Jadi terlalu pada waktu itu mepet. ya mepet. Nah, mungkin ada nyari waktu yang bagus lah ya. Betul. Oke, kesan-kesannya gimana kemarin? Sangat luar biasa sekali Jadi Bapak Ibu, materinya. Pak Taufan ini satu kamar dengan kami ya. Ya. Jadi ada Pak Taufan, ada saya, ada Pak Dharma, ada Pak Yanto, ya. Jadi ada beberapa orang di kamar dia, satu, dua, Syukur tiga, empat, paling banyak lah. tujuh ya. Ya. Kalau nggak salah tujuh ya. Jadi kamar kami dinamakan ketahanan pangan. Wih, masih ingat. Masih ingat. Ini yang cerita Ketahanan. Pak Taufan, gimana kesan-kesannya tuh? Luar biasa. Saya kira tidak ada makanan, ternyata banyak di sana. Aduh, itu berkah Sampai banget. kekenyangan ya, Ya, makan terus. jadi memang dari kemarin saya juga sempat cerita sama Bu Laila itu, jadi kamar kami itu ada utusan dari Jogja kan, jadi bawa banyak makanan, makanan yang dikumpulkan ya. Jadi setiap Hmm. daerah itu membawa makanan khas masing-masing. Ya, ya. Tapi yang dikumpulkan cuma satu, sisanya di kamar. Paling Itu kenyang. sampai hari H itu masih Hmm. banyak ya, masih banyak yang belum dimakan. Kemarin ini dibawa pulang makanannya sisanya ada. Iya, bahkan kan kemarin dapat tambahan juga kan, Bonori. Oh Selain iya, ya, kalau Cimori kan makan di sana. Cimori. Cimori, Dan Bonori Cimori, Cimori ini Cimori. Pak Taufan bisa cerita nih. Gimana Cimori? Ya, lucunya Cimori. Aduh. Cimori orang ya salesnya nawarin Cimori, ayo mas Cimori Cimori mas. Nah masnya Jadi tak foto kan. jadi Cimori itu pada waktu jalan-jalan kemana Pak Taufan kemarin? Kemarin kita ke situ Lebak Wangi ya. Ya, situ Lebak itu tiap kita jalan-jalan ke sana. Ya, Ada sales namanya sales Cimori kan. ya. Jadi kita tuh bingung. Ini mau foto, tetapi nggak ada yang foto kan, nggak ada yang pegang kamera itu akhirnya minta tolong sama sales Sales Cimori. Cimori. Nah Cimori itu ternyata mereka negosiasi, Pak nanti beliin ya Cimori kan. Iya deh. Terus ada keceplosan ya nanti dibeliin semua katanya. Ya, akhirnya setelah foto mereka lagi suruh beli semua banyak yang beli. Ya. Jadi kesannya tuh sampai pulang itu ya kita bilang Cimori, Cimori. Ya. Jadi Jadi slogan iya Cimori. berapa jepretan itu ya kita ya beliin lah ya, beli bantu sales itu untuk dinikmati Iya. banget. Terus Meskipun sampai pulang masih itu Cimorinya. Sampai kita jalan-jalan ke iya ya, Kebun Raya masih Cimorinya. oh nggak dimakan, tapi ini ya, aduh perut sakit itu.
Iya, karena Karena banyak banyak. makanan tuh masih ada sisa cimori dan apa namanya nasi nasi kepalnya, nggak habis-habis nasi Oh kepal. iya, nasi kepal ya. Nasi kepal tuh alhamdulillah saya dap enak ya, enak-enak yang segitiga itu ya. Kadang ada Enak nasi nasi. segitiga, ada nasi Ya, segitiga itu dari mana itu produknya? Ada yang dari lumpur laut itu ya. ya. Itu saya kasih ke ini, sebagian saya kasih ke Super Travel ya. Ya itu kan Pak itu jemput saya kan orangnya baik gitu, ngobrol Iya. enak gitu ya. Jadi kesannya kok kayaknya enak ya, ada punya teman. Saya kasih nasi dia, oh seneng banget. Ya seneng banget Nasi karena kepal. ya mungkin dia cerita keluarga begini-begini ya. Ya kayaknya enak di bapaknya ramah ya. Saya kasih nasi, oh Itu seneng. itu pas kita jalan-jalan ke kebun raya, nasi kepal yang kita bawa. Hmm. Jadi anunya jadi bekalnya nasi kepal. Ya, kok banyak sekali nasi kepal, siapa makan nasi kepal. Di kebun raya kita belikan es krim, kita makan nasi kepal plus es krim. Jadi minumnya. Kemudian lanjut ke taman kota, kirain habis nasi kepalnya. Masih juga nasi kepal udah habis-habis. Kita Banyak belikan itu. bakso. Belikan bakso, nasi kepal plus bakso. Nasi kepal. Udah Itu habis-habis nasi itu kepalnya. padahal sebelumnya ada wanti-wanti yang nggak boleh bawa nasi berapa ya? Masih banyak gitu. Masih banyak. Masih. Maksimal dua kan? Ya, maksimal dua. Tapi karena tidak dimakan, jatah lagi itu masih. Oh, Nah, bertambah itu terus. nah. Jadi Tahu gitu aku borong tuh satu kers bawa pulang. nasi kepal. Ya, enak ya. Ya. Untuk dari segi materi gimana Pak Tovan? Apa yang Materinya paling berkesan atau gimana dari Pak Tovan sendiri kesannya gimana? bagus sekali materinya, terutama ketika penyampaian oleh Pak Jamil kan. Pak Jamil itu sangat menginspirasi sekali ya. Jadi dari tidak ada zero kan, dari zero to hero kan, dari nol kemudian jadi orang yang luar biasa. Yang tadinya orang yang tidak dianggap sekarang jadi orang terpandang seperti itu. Begitu juga tadi di awal kan kita sudah sebut dunia pendidikan juga sama. Jadi jangan sampai kita salah persepsi, jadi menganggap anak ini, oh ini anaknya kelihatan pinter gitu, jadi kita istimewakan terus seperti Ya, itu. Tahu-taunya yang tidak kita istimewakan, anaknya juga jadi jadi kan seperti itu. banyak kasus kayak gitu Ya loh ya. banyak seperti itu. Mm. Bahkan kemarin, nah ini ada mungkin pernah dengar guru gembul itu ya, jadi sangat Ya, apa namanya inspirasinya luar biasa guru gembul itu kemarin. Jadi kenapa guru itu kok gini katanya kemarin tuh, misalnya seorang dokter mau jadi guru bisa enggak? Bisa katanya kan. Kemudian perawat dan sebagainya, semua profesi disebutkan untuk jadi guru bisa. Tapi coba guru mau jadi dokter bisa enggak? Mengerjakan pekerjaannya dokter, guru kan enggak bisa katanya. Atau misal dia mau jadi polisi atau TNI seperti itu, tidak bisa karena dia tidak punya kompetensi di sana. Nah, seharusnya kita juga sebagai guru itu ada kompetensinya. Kompetensi ini yang harus terus kita asah. Jadi tidak semua orang bisa jadi guru karena kompetensi itu hanya dimiliki kan spesialisasi oleh guru itu. Guru tersebut. Jadi tidak semua orang kan, oh ini mau jadi guru tidak bisa Pak. Ini ada kompetensinya. Jadi kita kadang-kadang psikologis, satu kejiwaan anak kan kita tidak tahu selalu trik memponis anak, bahkan anak-anak itu kan di rumah seperti apa kita tidak tahu. Jadi kita sebagai guru harus banyak belajar lagi mungkin untuk mengetahui oh anak ini kenapa kok belajarnya masih malas, rendah dan sebagainya. Jadi kita bisa setelah mendiagnosis memberikan treatment apa lah gitu ya ya. kebutuhan Memang anaknya. harus ada kayak misalnya semacam dalam tanda kutip lisensi yang hanya dimiliki oleh guru. Jadi teknik-teknik dan semuanya itu tidak dimiliki oleh semua profesi. Jadi yang hanya dimiliki oleh guru. Tetapi kadang kan pikiran guru itu guru kan cuma ngomong aja, ya. Pikiran jadi Ya, semua orang juga bisa ngomong di depan itu. Kalau misalnya bisa ngomong juga ya bisa ya. betul. Tetapi tidak semua orang bisa bagaimana memahamkan anak sekian, umur sekian itu dengan teknik tertentu. Hmm. Itu mungkin hanya dimiliki oleh guru. Tetapi sayangnya memang benar, sayangnya sampai sekarang mungkin guru pun juga mungkin tekniknya juga kurang. Ya kompetensi dan spesifikasinya untuk ke sana juga kurang. Ya betul Selain itu betul. apa Guru Topan Apanya? untuk Untuk materinya materi itu? kemarin ya. Ya, Jadi selain
dari Pak Jamil, dari pemateri kemarin banyak juga yang dari tim literasi kan. Eh, Siapa kemarin? Dari apa TFT ya? Ya, dari yang dompet dua apa yang dari SLI gitu, yang Ya dari SLI. SLI kemarin kita nggak seruangan ya. Ya, kita terpisah. Nah, Ya. itu jadi kita disuruh coba untuk menulis gitu kan, menulis tentang apa namanya, untuk presentasi apa saja yang dilakukan di sekolah, seperti itu. Kemudian kita memberikan gambaran lah tentang apa namanya, kebutuhan pendidikan di masa mendatang seperti itu. Hmm. Jadi banyak hal yang kita peroleh di sana ya, kemampuan untuk speakingnya, public speakingnya kan. Nah, bagaimana caranya menguasai audiens, ya seperti itu. Dan jangan monoton, misalnya gerakan-gerakan tangannya seperti itu. Iya, kemarin tuh saya ngobrol sebelum komentar ke sini ya, saya ngobrol sama Ibu Nurjana. Ibu Nurjana Laila itu katanya satu grup sama Pak Taufan katanya pada waktu materi public speaking. Dia diceritakan tentang salesman. Apa cerita apa sih? Oh, Dia katanya, aduh Pak, saya tuh ngekek semua apa ya ceritain Pak Taufan ya. Atau saya juga penasaran itu ya. jadi ya luar biasa memang seperti yang Pak Ali ceritakan untuk apa namanya, ilmu sales ini luar biasa ya, sangat bermanfaat sekali. Jadi ketika kita berhadapan dengan calon pembeli, ya kita harus semenarik mungkin, baik dari segi pakaian, cara berbicara, kemudian barang yang kita tawarkan, harus Nah, dikemas dengan sangat luar biasa sekali. Begitu juga kita sebagai seorang pendidik, jangan sampai kalah dengan seorang salesman kan. Misalnya ketika kita pergi ke sekolah, kemudian di kelas kita harus tampilan kita sebagai guru, pertama physically dulu kan, kerapian dan segala macam, baru setelah itu materi sudah kita kuasai, kita siapa segala macam, media juga sudah ada, jadi ketika menjelaskan kepada peserta didik enak, kan kita ada kelabakan. Nah seperti itu, oh misalnya contohnya seperti itu salesnya kan, mari Bapak, ini ada barang misalnya kan. Kemudian ini kita kasih diskon hanya untuk Bapak saja, atau misalnya dia dikasih kuis, begitu senangnya kan. Berbagai macam metode dan model pembelajaran yang bisa dipakai oleh seorang salesman. berarti Jadi juga diajari iya pitching tuh. diajari pitching seperti itu. Tapi ilmunya kan dapat. Jadi sebelum sebelum mulai melakukan pitching atau berjualan tuh latihan dulu di pagi hari kan, latihan dulu dengan temannya, cara berjualan. Ada yang menjadi penjual dan ada yang menjadi pembeli. Itu juga kita jadi guru kan. Bisa juga kita pakai atau adopsi hal-hal seperti itu. Misalnya kita di sekolah kita latihan dulu. Latihan dulu kan sebelum masuk kelas misalnya. Kalau hal-hal seperti itu kita biasakan misalnya secara terus-menerus dan berulang, maka akan menjadi karakter kan. Jadi kebiasaan baik akhirnya membekas secara tidak langsung meskipun tanpa latihan maka akan secara refleks itu muncul kan, refleks. Jadi Ya, anak-anak bertanya kita bisa kembangkan lagi pertanyaan seperti sebagainya. kita tuh agak ini ya, berarti lebih pede lah ya. Jadi Ya seorang lebih guru itu pede. jangan sampai Betul. guru itu kesannya kok lusuh gitu ya, nggak Ya bersih, betul. berantakan, sepatunya aja mungkin sudah kayak buaya kayak gini ya. Jadi Hmm. performa itu memang penting. Jadi kadang memang Betul. benar setuju juga ya. Jadi kadang guru itu kenapa harus berpenampilan seadanya? Hmm. Karena kalau kata Bung Chandra itu orang itu kalau memandang orang itu 3 titik pertama itu kan dari penampilan. Misalnya saya nggak kenal sama Guru Tovan tuh. Hmm. Jadi Betul. Guru Tovan di depan, saya di sini itu saya nggak kenal beliau, karena saya belum ngobrol sama beliau, isi pikirannya bagaimana, terus apa tuh gimana ya. Jadi dalam jarak sekian meter itu saya berpikir penampilan. Hmm. Benar nggak? Jadi 3 detik pertama Betul. tuh orang ada penampilan. Setelah itu kita ngobrol, setelah itu kita curhat atau apa, baru kenal pikirannya, baru kenal yang lain. Jadi penampilan kita tuh perlu dan juga sangat penting ya. Kadang memang menggambarkan diri kita sendiri. Ya. Misalnya apa badannya apa ya, bajunya belum setrika itu mungkin kesannya negatif gitu ya. Padahal sebelum kita ngomong orangnya ternyata ramah gitu ya. Ya. Jadi ya itulah memang benar-benar saya setuju dengan penampilan karena dari penampilan orang kadang juga menghargai kita, siswa kita juga apa itu bangga loh. Ini Hmm. guru saya juga rapi dan sebagainya ya. Terus kenapa itu si Ibu Laila ngakak gitu? Dikasih humor apa?
Mulai mungkin dia ketawanya kemarin kan itu cerita Om itulah. Aduh, ternyata dimasukin cerita Om itu Cerita ya. Om. Oh my goodness. Saya nggak akan Karena keluarkan di sini ya, ya kata Om itu ya. cerita Om. Aduh. Seperti sekarang aja ini tadi saya sempat berpikirnya gitu ya. Barusan nih saya mikir, "Yo, kok kerah bajunya Pak Ali ada, kerah baju saya kok hilang?" Gitu. Saya bilang, "Berarti seharusnya kita pakai ini harus keluarkan kerahnya dulu." Hilang kerahnya. Kok kemarin pas dipakai di Bogor bagus ceritanya. Kok sekarang kok hitam semua di sini kan? Kerahnya ternyata hilang. Kerahnya hilang. Kerahnya Aduh. belum dikeluarkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Pak Tovan dan saya ini dulu memang pernah bekerja sebagai seorang sales. Ya, kita menjual. Ya, dulu Pak Tovan menjual apa tuh? Saya dulu jualnya panci, blender. Nah, sama ya. Jadi kini guru ini sebelumnya seorang sales. Ya. Jadi saya sekelumit tentang sales. Dulu memang sebelum kuliah saya seorang sales tahun 2003-an. 2003-an itu saya mencoba lulus SMA itu menjadi seorang sales. Jadi mental seorang sales itu bagus ya. Kalau misalnya teman-teman belum tahu ilmunya. Jadi saya dulu pernah bergabung di PT Karya Daya Rekatama. Itu mungkin juga gak jauh beda dengan istilah sama Om Taufan juga ya. Ya, Ada betul, istilah betul. pitching. Kalau tiap pagi itu kita latihan bener, meeting Latihan. ya. Morning meeting itu sampai teriak-teriak sekencang-kencangnya pakai dasi gitu ya. Dan itu memang membangkitkan motivasi kita. Jangan sampai nanti di lapangan tidak have fun ya. Bagaimana menjalani pekerjaan kita yang sangat keras itu tidak Ya, bahagia itu. Tapi kalau nggak bahagia itu memang stres. Karena betul. memang uang dari sales itu adalah uang yang untuk makan kita, untuk training anak buah kita adalah uang dari penghasilan itu. Misalnya satu Betul. barang itu lakunya cuma 40.000 untuk bonus kita, dua barang misalnya 80.000, kita meng-hire anak buahnya jadi yang akan ngangkat kita nanti juga dari uang itu, bukan dari uang perusahaan. Jadi pada waktu itu memang sudah dididik orang-orang sales itu bagaimana kita punya anak, dibiayai dari uang diri kita sendiri, kita nasihati dari memang keluarga kita, dan itulah yang memang anak yang mengangkat derajat kita nanti. Kalau misalnya anaknya nanti memang tidak bisa tidak tahan di pekerjaan itu, dia keluar ya, Ya. kadang keluar tanpa izin dan sebagainya. Itu kita kadang berpikir, aduh uang saya ini hilang semua, suruh makan dia ya kan, nggak baik lagi ini langsung hilang gitu ya. Aset sudah hilang. Iya, hilang semua. Jadi saya berpikir kembali ke kita dulu. Ternyata didikan saya itu mungkin kurang manjur nih. Ya, terus stimulus saya kurang berhasil. Ya. Nanti kalau ada orang daftar lagi juga sama, kita hire lagi dengan uang kita sendiri. Dan kadang kalau kita keluar kota, kantor saya dulu di Kudus itu, saya jualannya di Pati gitu ya, itu menghabiskan uang banyak, kadang barang nggak laku ya. Itu mungkin saya berpikir inilah yang jadi orang tua. Inilah kerasnya jadi orang tua. Nah, sampai sekarang nilai-nilai itu saya bawa sampai berbagai profesi ya. Bahkan sebagai Ya. seorang guru itu, yang pertama saya dulu seorang sales harus bahagia. Yang pertama kita harus bahagia, memang pagi itu mencari teman-teman yang memang membantu pikiran kita agar bahagia sampai sore hari. Betul. Jangan sampai kita mendekati teman-teman yang memang meracuni pikiran kita. Aduh, kalau sebenarnya sekarang saya terbawa Pak Tovan. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang meracuni kita untuk menjauhi teman-teman yang lain itu, ini adalah virus ya. Yaitu virus. Virus kita jangan sampai ini terpengaruh ya kan. Jadi saya mengambil teman-teman yang hebat, yang sering bergurau itu bahagianya bertahan sampai sore. Dan itu sangat bagus sekali ya. Ya, betul. Sampai metode-metodenya itu saya jalankan juga di pengajaran juga ya sampai sekarang ya. Jadi kalau saya masuk itu saya kasih cerita-cerita yang lucu sama anak. Ya, karena mereka biasanya aduh bosen Pak, cerita dulu Pak, cerita ya, ada Abu Nawas dan sebagainya. Kalau udah have fun, udah masuk itu udah baru masuk ya. Jadi besok lagi saya mulai lagi gak biasa cerita lagi. Jadi memang bahagia dulu baru mereka ke ini. Ada nggak nilai-nilai yang udah diterapkan Pak Topan? Memang ya pasti sama dan cerita Pak Ali. Untuk misalnya, jadi pertama kan kita bisa latihan, kemudian setelah itu ada evaluasi ya. Ada evaluasi juga waktu menjadi seorang sales ini. Ada meeting Jadi malam ya? ya ada meetingnya juga kan setelah
yo kenapa ini barang tidak laku, apa alasannya dan sebagainya. Nah, seperti itu juga kita di sekolah seharusnya seperti itu, sering-sering melakukan eh, evaluasi kan. Kemudian kenapa ini kok pembelajaran tidak berhasil dan sebagainya kan. Jadi kita bisa tahu oh ini. Nah, jadi ketika besok berulang lagi kan, misalnya tahun ajaran baru, kita terapkan, kita sudah tahu, oh anak ini yang seperti ini, kita kasih treatment seperti ini, jadi baru berhasil. Dan itu Ya jarang karena loh, ya guru jarang, melakukan hal itu jarang. Bahkan refleksi jarang, pun mereka nggak melakukan. betul. Tapi kalau dilakukan seperti ilmu sales itu 100% insya Allah berhasil. Bagus lah ya. Ya Ya, berhasil. iya. Mungkin orang berpandangan, ah seorang sales negatif ya. Ya, Tapi kalau mereka tahu perjuangannya dan nilai-nilai yang terkandung di dalam itu bagus kan. Ya, ada betul. evaluasi, ada bagaimana mengerjakan itu dengan hati, Ya, bagaimana itu public speaking sama orang itu meyakinkan orang. ya. Kalau kita nggak bisa meyakinkan orang itu, barang kita nggak akan keluar, nggak akan laku. Itu Hmm. juga sama kalau kita memberikan materi ke anak. Itu jangan sampai mereka nggak akan paham dengan bahasa kita. Kalau misalnya bahasa kita tuh kurang manjur misalnya untuk hari ini, kok nggak paham, evaluasi diri kita, bukan menyalahkan anak, gitu kan? Ya. Mungkin bahasa saya belum bisa diterima, mungkin bahasa saya kurang pas, besok ulangi lagi, sama hal itu. Baru dievaluasi refleksi di mana. Nah, refleksi ini memang biasanya dan evaluasi memang jarang sekali yang digunakan oleh guru ya. Pernah nggak kita mengajarkan sesuatu, terus tanya sama anaknya, kira-kira kesan kalian tuh apa sih dalam pengajaran ini? Nah, kadang itu guru nggak bisa otokritik, nggak mau terima kritik. Kalau misalnya itu terima dari anak-anak luar biasa, aduh Pak, ini apa nggak paham, suaranya terlalu ini atau ini terlalu cepat. Itu kalau kita mendapatkan masukan lebih banyak, itu bagus itu. Pernah melakukan nggak itu, dah, Pak Topan? Nah, ini yang masih kita coba kan, seperti sekarang Oke, ini memang untuk apa namanya IKM kan, kalau kita perhatikan IKM ini, Indonesia Guru Merdeka ini, arahnya memang ke sana kan. Jadi ya, bagaimana mengoptimalkan peserta didik ya, bagaimana mengoptimalkan peserta didik agar pembelajaran ini pembelajaran yang berkesan seperti itu. Jadi jangan waktunya hanya habis di kelas, tapi yang diterima anak juga tidak ada yang masuk, misalnya seperti ya, itu, hanya banyakkan ceramahnya, misalnya seperti itu, prakteknya kurang. Tapi ketika anak sudah senang kan belajarnya, meskipun itu di luar kelas, bahkan sampai dia pulang pun, dia akan mengulang-ulang pelajaran itu karena masih penasaran. Seperti hmm, sebuah permainan kan, permainan game ini kok belum menang kan, misalnya seperti itu. Jadi kita ulang-ulang terus. Anak itu secara tidak langsung dia akan belajar sendiri kan di rumah. Nah, jangan sampai kita menganggap anak yang datang sekolah itu adalah benda kosong kan. Jadi dia berangkat sekolah itu sudah banyak ilmu yang dia pelajari kan. Dari dia berangkat sampai sekolah itu banyak yang dia lihat kan. Seperti itu. Juga lingkungan di sekitar sangat mempengaruhi sekali. Jadi kalau dia anak-anak ini bergaul seperti yang tadi kan, teman-temannya baik-baik, maka otomatis dia baik. Jika anaknya baik namun pergaulannya tidak baik, maka buruk juga hasilnya. ya. Yang kita pahami dari IKM itu, yang perlu kita sadari bahwa posisi kita sebagai seorang guru ini bukan sebagai center of excellence. Kalau Ya. dulu kan sebagai pusat apa ya, pusat pengetahuan. Ya. Kalau Hmm. kita dulu pada waktu SD itu yang menguasai materi ya guru. Ya Ya. karena memang guru menang satu malam dua malam belajar duluan bukunya. Dan tidak Ya. semua siswa pada waktu saya SD tidak semua siswa punya buku paket. Buku paketnya dikumpulkan di sekolah, dibaca guru dulu. Jadi kita kalau nggak dengerin dari guru pasti kita nggak akan paham. Ya karena memang pengetahuan semuanya ada di guru. Tetapi kalau sekarang itu posisi guru ada sebagai seorang moderator atau mungkin apa ya fasilitator ya. Dia Ya. hanya apa ya salah satu sumber pengetahuan, bukan satu-satunya. Karena sekarang tidak hanya buku sebagai sumber pengetahuan, semuanya sudah ada, internet sudah kaya semua. Bahkan sekarang anak-anak itu sudah menguasai pengetahuan yang lebih terbarukan daripada guru, karena memang searchingnya Hmm. lebih apa ini ya, lebih banyak Ya. anak-anak gitu. Nah, Betul, betul. berbicara tentang game tadi disebut tentang game. Kayaknya Pak Tovan ini juga punya game ya. Ya, saya baca juga kayaknya ada game angpau ini. Oh, ini kayaknya Ya, enak jadi jadi muridnya dapat uang semua nih. ini Ceritain ini dikit sudah dong gimana tuh game sudah angpau ini. ya game Ampo ya. Jadi salah satu pembelajaran yang bisa kita terapkan di sekolah adalah game Ampo kan.
Jadi anak-anak nanti bisa kita siapkan angpau, yang mana kita tahu angpau itu biasanya hanya hari-hari tertentu, misalnya ketika perayaan Ya. Imlek, nah, untuk orang Cina misalnya. Jadi kita bisa juga terapkan ini di sekolah. Jadi misalnya kita Hmm. mau mengajarkan tentang mata uang ke anak kan, kita Oke. siapkan amplop atau seperti ini misalnya amplop, Ah, amplop kosong, kemudian kita isi dengan uang. Bisa kita pakai uang mainan kan seperti ini. uang beneran ya? Bukan. Uang mainan ini nggak kelihatan mana dia. Ya, Iya, seperti iya. ya. Jadi uang mainan kita pakai seperti ini olin ini. Taruh di Nah, tengah aja. Oke. ya di tengah. Jadi uang mainan bisa kita pakai untuk mempelajarkan tentang nilai uang pada peserta didik. Jadi misalnya mulai dari yang terkecil misalnya 1.000, 2.000 sampai 100.000 kita bisa ajarkan ke anak. Bahkan yang lebih kecil lagi bisa Rp1, Rp2, tergantung media yang kita siapkan. Ya. Hmm. Jadi setelah itu kita masukkan ke dalam amplop kosong, kita masukkan satu-satu uangnya. Nanti anak-anak ini kita suruh pilih, anak-anak mari pilih angko, siapa yang mau angko, dengan apa namanya narasi yang begitu menarik, ada yang mau hadiah tidak, seperti itu dan sebagainya. Kemudian anak-anak kita suruh pilih angko. Nah Oke. nanti begitu dipilih angkonya, anak buka, oh isinya ternyata uang, kalau dibuka uangnya berapa, 2.000. Berapa uangnya, 2.000, disuruh baca dia nilainya kan. Kemudian ini untuk hurufnya akan disuruh baca. Sekaligus kita mengajarkan anak nilai Tentang uang dan finansial ya? ya finansial dan mengajarkan cara membacanya. Terus dan selanjutnya kita kasih anak-anak ini amplop atau ampunya untuk dibuka secara bergiliran. Nah, nanti masing-masing uang itu juga kita bisa belajarkan pada peserta didik pertambahan. Misalnya, oh ini misalnya uangnya 20.000, Hmm. dikurangi 10.000 misalnya. Berapa? Nah, seperti itu. Secara tidak langsung anak juga belajar Belajar tentang matematika ya? ya matematika. 20.000 nanti kurangi, ada pengurangan di sana. 10.000 berapa? 10.000 gitu kan. Atau sebaliknya penjumlahan 20.000 ditambahkan dengan 10.000 berapa nilainya dan seperti itu. Jadi anak-anak ini senang karena ada langsung diperlihatkan nilai mata uangnya. Jadi oh ini namanya 50.000, ini namanya 100.000 dan seterusnya. Hmm. Ya. Dan biasanya anak-anak kalau pegang uang seneng dia. Senang Ya. sekali kalau anak sudah masalah uang pasti dia senang. Dan kadang kalau nggak diajarin juga dia udah tahu duluan. Iya, jadi kan setiap hari anak-anak kan tidak jauh lah dengan dunia keuangan. Ya. Tapi gini Pak Tovan, kalau kekurangan benar, saya setuju dengan masalah ini ya. Jadi di sekolah SD itu kita perlu diajarkan masalah finansial ya. Kita tuh jarang, kalau di Indonesia khususnya, tidak mengajari masalah finansial. Dikira finansial itu hal yang negatif. Jadi Hmm. sampai dewasa, kadang generasi-generasi kita itu mereka bukan orientasinya bukan ke bisnis. Jadi mereka orientasinya ke selain bisnis, mungkin ke apa ya, pegawai-pegawai yang lebih enak duduk, ya kan? Karena memang dari kecil mereka tidak diajarkan masalah keuangan, masalah ini itu. Saya punya pengalaman sebelum di sekolah yang sekarang. Itu saya dulu bergabung di Bali ya, salah satu yang punyanya adalah Chinese ya. Dia Hmm. itu ada memasukkan mata pelajaran finansial itu dalam mata pelajaran sehari-hari anak-anak itu. Jadi Hmm. dikasih benar dikasih uang-uang kayak mainan itu, dan itu semua kelas harus mengajarkan semua. Nah, jadi mereka biar tahu kecerdasan finansial, nanti kalau lulus mereka tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi ada bisa menciptakan pekerjaan. Ya, bagus. Nah, itu stimulusnya bagus karena mereka dikasih misalnya satu kelas itu dikasih segini uang. Jadi apa sih manfaatnya uang dikasih kesadaran? Apa sih manfaatnya kita bisa manfaatkan beli apa? Mungkin kita mendirikan bisnis apa? Terus ada yang punya bisnis, ada yang punya apa ya pegawainya itu dia yang mengurus keuangan, ada bosnya dan sebagainya. Jadi mereka orientasi nanti kalau udah lulus mereka akan terkenal tuh, oh ya dulu saya diajari bisnis tuh, kenapa saya nggak ngelayan? Ya, tapi sekarang tuh kita jarang untuk ngelakuin itu. Mungkin juga benar juga dimasukkan juga untuk kecerdasan finansial. Terus gimana kesan-kesan anak-anak? Dikasih mainan yang keuangan.
Kalau anak-anak tentunya senang ya, begitu lihat uang saja. Pernah satu waktu ini kita adakan kuis ini, kita adakan kuis kan, anak-anak ada kuis ini berhadiah. Memang Hmm. benar-benar berhadiah, berhadiah. Jadi, Hadiah uang beneran tuh. nah ini tempat lucunya makanya Oke. berhadiah yang dapat menjawab betul gitu, yang bisa menjawab dengan benar nanti dapat hadiah uang kan, uang tunai gitu. Belum kita bilang uang mainan. Gitu dijawab, kita kasih ini hadiahnya, agak sedikit kecewa tapi ada hadiah lain yang kita kasih juga selain uang kan, jadi Iya. memang sengaja ini buat apa namanya candaan saja buat Aduh, anak-anak ini biar tidak terlalu tegang. Iya Tapi bilang, kita aduh kasih Pak, saya di prank ini Pak. Udah tapi, semangat dikasih uang mainan. tapi kita kasih juga hadiah yang beneran itu waktu itu, jadi uang mainan, uang tunai dan buku tulis misalnya atau apa, jadi uang ini hanya untuk bermain-main saja gitu. Jadi anak tidak ya, oh tahu jadinya ini hanya sekedar Itu candaan nanti gitu. kalau di hari berikutnya, saya nggak mau nebak, dapat kamu pasti dapat uang mainan nih. Jangankan nano apa peserta didik, pernah teman guru juga ini ketika mau melakukan nano ngantar ngantar paket lah gitu, ada paket pas sekolah, kita bercandain ini nanti uangnya ya 50.000 ini kan, 50.000 kita gini kan dia, lima Hah? puluh ribu itu. Nah, nanti buat beli minyak. Alhamdulillah, dia belum tahu kan itu uang Iya. mainan. Terus beli Baru minyak, Hah? beli beberapa lama minyak. kemudian, beberapa lama kemudian baru dia sadar. Dia lihat ternyata uang mainan. Dia bilang saya simpan buat azimat. Itu ada ini ya, ada tulisan mainan ya. Ada uang tulisan mainannya di sini. Ya, kalau nggak ada tulisan mainan tuh bahaya Memang tuh mirip untuk dia. beli-beli. Ya, Ini kalau tapi sekilas memang. cuman cuman kan ada bedanya bentuk kertasnya sama ada tulisannya memang. Ya, Ada aturannya kayak gitu ya. Kalau nggak ada, ya. itu sayang sekali nanti buat jual beli itu. Ya, sangat sangat berbahaya. Bahkan kalau kita nemu di jalan uang 100.000, kita lihat dari jauh ada uang kan, kayak cerita kemarin, teman itu pulang. Nah, pas dia pulang, kita mau pergi minum es kan di tengah jalan mau pulang. Ada dompet, kelihatannya jatuh dari belakang sakunya. Dompetnya jatuh, teman ini kan dia yang mau traktir. Ya. Jadinya saya di belakangnya langsung otomatis berhenti. Pas di jurang, parkir motor di tengah-tengah jurang, pas tengah jurang kok berhenti di sini. Kita ada dompet teman jatuh gitu. Jadi langsung kita lari ambilkan, ternyata dompetnya isinya zong. Nggak ada isinya. Sudah kita diperingetin sama orang yang di jalan itu, Jebakan ada ya. ya ada nelayan juga yang habis dari pantai, dia bilang gini, Pak, nggak ada isinya. Wah, saya merasa, enggak itu uang teman saya bilang, dia jatuh dan saya lari ambil, tutup pas dibuka beneran kosong. Ternyata bukan dompet teman itu, jebakan. Itu diketawain sama orangnya itu, Pak, itu mah dompet saya tadi untuk prank Bapak. Pura-pura anda lihat orang yang kasih tahu itu langsung Nah, naik motor gas. itu udah kebiasaan ngajarin uang, artinya Wah, matanya jadi mata duit. mata itu. Aduh, mata duitan itu. Oke Pak Taufan, luar Ya, biasa ya. Terima kasih atas sharingnya pada sore sama-sama. hari ini ya. Semoga bermanfaat. Amin. Jadi saya pengennya ngobrol lebih banyak, tapi takutnya nanti ini di sana udah mau maghrib ya. Maghrib sudah di sini. Nah, udah maghrib Ya, karena memang WITA sama WIB ya. ya, Terima kasih pada Pak Taufan atas waktunya sama-sama. pada sore hari ini. Semoga bermanfaat pada kawan-kawan Amin. semua yang pengen sharing ya, pengen sharing tentang media pembelajaran. Kita bisa ngobrol untuk anggota Komet wilayah masing-masing. Nanti bisa hubungi di koordinatornya atau mungkin di apa pembinanya ya, untuk bisa nanti sharingkan. Semoga ilmu yang kita tularkan itu akan bermanfaat untuk generasi masing-masing yang akan datang ya. Jadi dan juga untuk peserta Comet Camp juga, ayo kita gabung, kita reuni bareng apa sih kesan-kesan yang sudah dia dapatkan. Dan ini sebelum ini nih, belum saya tanya sama Pak Taufan nih tentang Ya. eksekusi habis Comet Camp apa sih dampaknya yang di Oh NTB. ya, Tapi mungkin nanti bisa undang deh kawan-kawannya dari NTB kemarin yang hadir, kita sambung lagi. boleh Terima sih kasih Pak sedikit. Taufan. Ya, Oke, siap. sedikit yang kemarin ketika kita pulang dari Bogor, itu sebelum pulang kita sudah disiapkan tempat sama beberapa teman yang di Lombok kan.
bahwa Oke. begitu pulang nanti datang sini untuk berbagi. Betul, begitu Ush. 1-2 hari kita pulang itu langsung kita pergi ke Lombok Tengah, namanya jaraknya ya lumayan dari rumah itu. Oh. Langsung berbagi tentang apa yang kita Jadi peroleh kemarin di berarti Lombok. tiga orang itu langsung berbagi. Kebetulan kemarin guru Febri berhalangan, jadi kita berdua sama guru Lili yang pergi ke Lombok Tengah untuk berbagi bersama teman-teman guru yang ada di madrasah di Lombok Tengah. Kita berbagi di sana. Mantap ya. Jadi di madrasah itu semuanya pada ngumpul, Pak Kumpul. Taufan langsung tampil di sana ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi ini manfaatnya teman-teman semua yang sudah dapatkan dari Komet Camp ya. Ya. Jadi pasti juga masih ada ilmu-ilmu lain yang dan Oke. juga kenang-kenangan dari teman-teman lain apa sih yang sudah dilakukan atau follow up dari Komet Camp. Terima kasih Pak Taufan Oke. atas waktunya, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bergerak, Waalaikumsalam tergerak dan warahmatullahi menggerakkan. wabarakatuh.